Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, Jemaat GKI Maranatha Kota Manokwari, dimanapun kita semua berada, kiranya Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua. Saat ini kita akan melakukan renungan singkat dari firman Allah yang menjadi pedoman kehidupan kita hari lepas hari. Renungan kita itu terdapat dalam kitab Matius pasal 18 ayat 21 hingga ayat 35. Namun sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, ada baiknya dan memang sepatutnya kita terlebih dahulu memohon tuntunan kuat kuasa Roh Kudus agar kita dapat mengerti dan memahami firman-Nya. Untuk itu kita satukan hati, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa, Sang Sumber hikmat dan pengetahuan serta pengertian kepada kami umat-Mu yang penuh dengan keterbatasan, akan pengertian kami oleh firman-Mu yang kudus. Tuhan, sesaat lagi kami akan membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu, namun dengan kerendahan hati dan dengan penuh kesadaran bahwa kami tidak memiliki kemampuan untuk mengerti, memahami firman-Mu dan mengetahui apa kehendak Tuhan, apa maksud Tuhan dalam kehidupan kami. Oleh karena itu kami butuh tuntunan Roh-Mu yang kudus memenuhi hati dan pikiran kami agar kami dapat mengerti dan memahami kebenaran firman-Mu. Terlebih ya Tuhan, agar kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Berfirmanlah Engkau Tuhan, kami siap untuk mendengarkannya. Amin. Matius 18 ayat 21 hingga ayat ke-35. Saya akan membacakan untuk kita semua di bawah perikop perumpamaan tentang pengampunan. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 77 kali. Sebab hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia. Katanya, 'Sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan.' Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu. Katanya, 'Bayar hutangmu.' Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, 'Sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan.' Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. Melihat itu kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, 'Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau?' Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo-algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu." Demikian firman Tuhan yang menjadi perikop pembacaan kita atau perenungan kita dalam renungan kita di saat ini. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, pada ayat yang ke-21, Petrus bertanya kepada Yesus, berapa kali harus mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Kemudian
secara spontan ia mengatakan, apakah 7 kali? Jadi angka 7 ini merupakan angka yang familiar pada saat itu. Jadi kita ketahui bahwa dari dalam mulai masa penciptaan di perjanjian lama, Allah menciptakan langit dan bumi selama 6 hari, dan kemudian hari ke-7 itu dikuduskannya. Kemudian ada lagi mengenai angka 7, yaitu ketika Nabi Nuh dalam bahteranya pada saat banjir bandang itu datang, dan ketika Nabi Nuh menerbangkan atau mengeluarkan merpati daripada bahtera itu, kemudian merpati itu kembali datang, lalu Nabi Nuh menunggu 7 hari lagi untuk menerbangkan kembali merpati itu. Kemudian merpati itu kembali lalu membawa zaitun, lalu kemudian untuk yang ketiga kalinya Nabi Nuh menunggu 7 hari lagi untuk menerbangkan kembali merpati itu, dan merpati itu tidak kembali lagi. Berarti kesimpulan Nabi Nuh bahwa air bah itu sudah surut. Kemudian ada lagi mengenai angka 7 ini, mengapa Petrus secara spontan mengatakan angka 7. Kemudian itu ya ketika bangsa Israel berada di perbudakan di Mesir, 7 hari lamanya mereka akan memakan roti tak beragi. Ada lagi kemudian ketika Yakub pertama kali bertemu dengan Esau kakaknya setelah pelariannya karena rasa takutnya kepada kakaknya yang hendak membunuh dia karena dia mengambil hak kesulungan daripada Esau. Ketika bertemu, Yakub langsung bersujud kepada Esau. Dia bersujud sebanyak 7 kali. Jadi angka 7 itu adalah angka yang familiar, bahkan beberapa mensakralkan atau mengkuduskan angka 7 itu. Jadi kemungkinan Petrus juga mengalami ataupun memahami kekudusan atau kesakralan angka 7 ini, familiarnya angka 7 ini dari zaman ataupun kisah-kisah yang ada di zaman perjanjian lama. Mungkin itu juga yang mempengaruhi Petrus sehingga dia secara spontan mengatakan, apakah 7 kali? Lalu kemudian dalam ayat 22 jawab Yesus apa? Bukan, tetapi 70 kali 7 kali. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, apakah yang dimaksud oleh Yesus ini 490 kali? 70 kali 7? Sama sekali tidak, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Jadi kadangkala kita sebagai manusia sering memakai angka untuk menjadi sebuah makna kiasan mewakili makna yang sebenarnya. Jadi ada makna sebenarnya tapi menggunakan angka itu. Saya bisa kasih contoh seperti ada peribahasa atau pepatah mengatakan 1000 jalan menuju Roma. Apakah yang maksudnya ada berjumlah 1000 jalan menuju Roma? Tidak, itu makna kiasan. Artinya banyak cara untuk mencapai apa yang kita mau. Ada banyak jalan untuk mencapai apa yang kita inginkan. Kemudian angka 1000 itu dimaksudkan banyak, tetapi itu mewakili daripada banyak itu. Kemudian ada lagi, mungkin Bapak Ibu Saudara-saudara familiar dengan lagu ini. Lagunya Ruth Sahanaya. Sekarang atau 50 tahun lagi. Ya, silakan dilanjutkan. Jadi sekarang atau 50 tahun lagi aku masih akan tetap mencintaimu, katakan dalam lirik lagu itu. Jadi 50 tahun. Apakah 50 tahun? Maksudnya sama sekali bukan. Tetapi maksudnya adalah sekarang dan seterusnya. Menggunakan kata 50 untuk mewakili perasaannya, yaitu untuk seterusnya, dari mulai sekarang sampai seterusnya. Jadi begitu pula yang dimaksud dengan Yesus di sini, bukan 490 kali, tetapi sebanyak-banyaknya. Sesering orang melakukan kesalahan kepada kita, sesering itu pula kita mengampuni mereka. Itu yang dimaksudkan oleh Yesus dalam ayatnya yang ke-22. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus.
Kadangkala dalam kehidupan kita tidak mampu untuk melupakan kesalahan orang. Kita bahkan tidak mampu untuk memaafkannya ataupun mengampuninya. Siapapun itu, dan konteks bagaimanapun itu, kronologi kesalahan ataupun dosa yang diperbuat orang kepada kita, bahkan mungkin banyak di antara kita yang tidak mampu untuk mengampuni itu. Kesalahan anak kepada orang tua kah, atau sebaliknya orang tua kepada anak yang terus membekas di hati anaknya sampai ia bertumbuh, akhirnya dia menjadi pembenci orang tuanya. Kemudian antara sanak saudara dengan saudara yang lain, atau juga orang yang disakiti hatinya oleh mantan kekasihnya, atau mantan temannya, atau mantan sahabatnya, bahkan sampai hari ini belum melupakan kecewa itu, sakit hati itu, tidak bisa mengampuninya. Mungkin ada di antara kita, Bapak Ibu Saudara-saudara. Setidaknya ada 3 alasan yang saya coba simpulkan mengapa orang belum mampu untuk mengampuni satu sama lain. Yaitu yang pertama, karena tidak rela atau ikhlas melihat orang yang bersalah masih baik-baik saja. Dia masih bisa tersenyum di sana, tertawa, padahal saya sakit hati. Dia tidak ingat kesalahannya pada saya. Kita tidak ikhlas, kita tidak rela dia masih bisa tersenyum di sana. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, jika kita mengizinkan hal itu terjadi dalam diri kita, artinya kita mengizinkan iri hati bertumbuh dengan baik dalam diri kita. Dan ini akan menimbulkan perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan di hadapan Allah lainnya. Oleh karena iri hati ini, kita tidak rela, kita belum ikhlas. Dia masih senang-senang di sana, dia masih bisa tertawa, padahal kita yang sakit hati ini, yang dia kecewai, menanggung penderitaan. Tapi kalau kita mengizinkan ini terus terpendam dalam hati kita, Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, berhati-hatilah, karena ini adalah menjadi akar pahit dalam kehidupan kita yang akan membawa kita kepada perbuatan-perbuatan lainnya seperti balas dendam dan segala macam. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu Saudara-saudara, kenapa orang belum bisa mengampuni? Yaitu karena ingin membalasnya sendiri. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, saya mau katakan bahwa pembalasan itu ada di tangan Tuhan. Urusan memberi setimpal daripada apa yang diperbuat oleh manusia itu adalah pekerjaan Tuhan. Karena itu serahkanlah kepada Tuhan masalahmu, pergumulanmu, rasa sakit hatimu, kecewamu, berikan semuanya kepada Tuhan. Biar Tuhan yang bekerja, memberi penghiburan, memulihkan hati kita, dan memberi setimpal dengan apa yang diperbuat oleh orang yang bersalah kepada kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, ketika kita memendam rasa balas dendam itu dan ingin membalasnya sendiri, saya analogikan seperti ini. Ada orang jatuh di depan saya, dia masuk ke got, saya mau menolong dia, tetapi orang tersebut menolak untuk saya tolong, dan dia mau berusaha sendiri, padahal dia sendiri tidak mampu menyelesaikan masalah ini. Dia tidak mampu memanjat got ini karena begitu dalam. Tapi ketika saya ulurkan tangan, dia tidak mau menerima tangan saya. Dia katakan, saya bisa sendiri, saya mau sendiri, saya harus naik sendiri. Katakan begitu. Begitu pula dengan Allah. Allah bisa menyelesaikan masalah kita. Allah mampu dan Allah mau, Allah peduli. Tetapi apakah kita mau menyerahkannya kepada Tuhan? Itu pertanyaan besarnya. Apakah kita mau menyerahkan seluruh pergumulan hidup kita, sakit hati kita, kecewa kita terhadap kesalahan orang lain kepada kita? Apakah kita mau menyerahkan itu kepada Tuhan? Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Yesus, serahkan semuanya kepada Tuhan. Berikan kepadanya, biar ia melakukan seturut dengan kehendaknya apa yang terbaik dalam kehidupan kita. Izinkan Tuhan memulihkan hati kita.
menghilangkan semua sakit hati, kecewa kita terhadap orang lain. Dan izinkan Tuhan akan memberi setimpal dengan apa yang dilakukan orang lain kepada kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus. Yang ketiga, mengapa orang belum mampu untuk mengampuni adalah karena kurangnya kesadaran bahwa kita telah diampuni oleh Tuhan. Banyak orang Kristen hanya mengetahui tentang sejarah ataupun cerita penderitaan Yesus, penyalipannya di kayu salib, tapi tidak mengerti makna daripada penderitaan Allah di dunia ini yang menderita dan mati di kayu salib. Semua itu dilakukan untuk menebus dosa kita, Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus. Kita tahu bahwa ketika kita berbuat dosa, hal itu menjauhkan kita daripada Allah. Manusia dan Allah yang tadinya hidup damai, tapi ketika kita berbuat dosa akan menjauhkan kita daripada Allah, menjadi jurang pemisah yang dalam antara manusia dan Allah. Dan kita sebagai manusia tidak punya kuasa dan kemampuan apapun untuk mendamaikan ini, untuk mendekatkan diri kepada Allah, kecuali daripada perkenanan Allah itu sendiri, anugerah Allah itu sendiri. Karena itu kita butuh seorang penolong yang mampu mendamaikan kita dengan Allah, yaitu Yesus Kristus itu melalui pengorbanannya di kayu salib. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus. Ia adalah Allah itu turun dari tahta kemuliaannya, datang ke bumi dalam wujud manusia. Yesus Kristus hidup dalam keterbatasan tubuh manusia Yesus Kristus dan rela untuk menderita dan mati di kayu salib semata-mata hanya untuk menebus dosa Bapak Ibu Saudara dan saya, mengampuni semua perbuatan kesalahan dan dosa Bapak Ibu Saudara dan saya. Tidak ada hal lain, hanya karena kasih-Nya kepada kita semua. Saya yakin semua kita pernah berbuat kesalahan dan dosa di hadapan Allah. Dan ketika kita berbuat itu, mungkin Bapak Ibu pasti pernah mengalaminya, bahwa ketika kita tahu itu salah dan kita berbuat, kemudian setelah kita berbuat kesalahan itu dan kita sadari itu, akhirnya kita menjauh daripada Allah, kita merasa jauh daripada Allah. Bahkan untuk berdoa dan memanggil nama Tuhan pun kita merasa minder ataupun kita merasa tidak layak. Itu adalah akibat dari dosa itu. Dan untuk mendamaikan itu perlu pengorbanan itu, dan perlu anugerah daripada Tuhan Yesus itu, pengampunannya kepada kita. Jadi Bapak Ibu Saudara dan saya, kalau hari ini masih mau dan merasa baik-baik saja ketika datang berdoa kepada Tuhan, beribadah dan menyembah Dia, itu bukan karena kemampuan kita, bukan karena kekuatan kita, tapi karena anugerah Tuhan yang mengasihi kita, yang mengampuni kita dan melayakkan kita untuk datang berdoa padanya, untuk datang beribadah kepadanya. Karena pengampunan Tuhan, karena Tuhan mengampuni kita, karena kita telah diampuni. Dan selayaknya lah kita yang telah diampuni mengampuni juga orang yang bersalah kepada kita. Firman Tuhan menyadarkan kita pada saat ini bahwa sejatinya kita ini adalah orang-orang yang telah diampuni. Maka ketika kita adalah orang yang diampuni, hendaklah kita juga mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kita. Kita mengampuni karena telah diampuni. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, kita masuk dalam minggu-minggu sengsara. Kita tahu bahwa Ia sengsara, Ia menderita dan mati di kayu salib, turun ke dalam kerajaan maut. Tidak ada hal-hal lain selain daripada karena kasih-Nya kepada kita dan karena Ia ingin menebus dosa-dosa kita. Itu saja. Saya kira hal ini kiranya boleh menjadi pemaknaan kita di minggu-minggu sengsara ini, bahwa Ia yang datang ini meninggalkan tahta kemuliaannya yang kudus, datang turun ke dunia untuk menebus dosa Bapak Ibu Saudara dan saya, untuk mengampuni Bapak Ibu Saudara dan saya.
Dan selayaknya lah kita yang telah diampuni ini mengampuni juga orang yang bersalah kepada kita. Amin. Firman Tuhan kiranya memberkati kita, menjadi pelita dan terang bagi jalan kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga, kembali kami mengucap syukur buat hadirat-Mu ya Tuhan, buat firman-Mu yang boleh kami dengarkan dan renungkan bersama ya Tuhan. Kiranya firman-Mu Tuhan boleh berakar, bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kami. Ajari dan mampukan kami ya Tuhan di dalam mengampuni setiap kesalahan dan dosa yang diperbuat oleh orang lain kepada kami. Mampukan kami Tuhan untuk senantiasa tulus dan ikhlas menerima segala apapun yang terjadi dalam kehidupan kami dan menyerahkannya hanya ke dalam tangan pemberkatan-Mu, tangan perlindungan-Mu ya Tuhan. Agar kiranya kami boleh didamaikan dalam kehidupan kami boleh memperoleh senantiasa kehidupan yang penuh dengan sukacita, sebab tidak ada iri hati dan dendam dalam hati kami yang menggerogoti sukacita dalam diri kami. Oleh karena Tuhan yang senantiasa menuntun dan memberkati hati dan pikiran kami hari lepas hari menuju sukacita daripada Engkau saja ya Tuhan. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami teringat akan saudara-saudara kami, warga jemaat GKI Maranatha Kota, dimanapun berada ya Tuhan, yang saat ini dalam pergumulan kehidupannya ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa, kami mau menyerahkan saudara-saudara kami ini dalam pergumulannya hanya ke dalam tangan perlindungan-Mu saja ya Tuhan. Engkaulah yang menguatkan saudara-saudara kami. Bahkan kami mungkin yang mengalami pergumulan ya Tuhan, oleh karena penderitaan, sakit penyakit, kabar duka cita, apapun itu ya Tuhan, yang datang menimpa kehidupan kami, hingga kami berat untuk melangkahkan kaki kami, oleh karena kehidupan kami dipenuhi dengan hal-hal yang memedihkan hati kami, menjauhkan sukacita daripada kami. Tuhan, kami mohon, mampukan kami, ajari kami untuk senantiasa meminta kepada-Mu ya Tuhan. Sebab kami yakin dan percaya setiap orang yang datang memohon kepada-Mu akan beroleh kekuatan dan kemampuan untuk melewati segala tantangan, rintangan kehidupan, segala pergumulan, duka cita. Semuanya boleh kami lawan, semuanya boleh kami lewati hanya di dalam nama Yesus Kristus yang memberikan kami kekuatan, senantiasa menyertai kami dalam kehidupan kami. Tuhan, kami mohonkan hanya kepada-Mu, dan kami mengucap syukur, berterima kasih hanya kepada-Mu saja ya Tuhan. Juga dalam jemaat GKI Maranatha Kota, Tuhan senantiasa memberkati hamba-hamba-Mu, para pelayan yang boleh bertugas memberikan segala waktu dan tenaganya untuk melayani umat-Mu di tengah-tengah jemaat Maranatha Kota ini. Kiranya hikmat dan pengetahuan serta pengertian yang berasal daripada-Mu boleh menjadi milik kepunyaan para hamba-hamba-Mu pelayan di jemaat GKI Maranatha Kota ini dalam melakukan tugas dan tanggung jawabnya. Terima kasih ya Tuhan. Ini doa kami yang kami bawa dan sembahkan hanya ke dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Demikian renungan kita pada saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.